warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mardalena selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Kampus Indralaya kelas L2. Dalam kesempatan ini, saya Nadia Suciati dengan NIM 01012823280101 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023 akan mempresentasikan hasil jawaban tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai perilaku konsumen dan juga kurva permintaan. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan bagaimana konsep materi kita, yaitu mengenai perilaku konsumen dan kurva permintaan. Adapun latar belakang mengapa adanya materi tentang perilaku konsumen di dalam ilmu ekonomi sendiri, yaitu yang pertama karena keterbatasan sumber daya atau kemampuan anggaran yang kita sebut dengan budget line. Selanjutnya adanya keinginan manusia untuk dapat memaksimalkan konsumsi dari barang dan jasa yang kita sebut dengan indifference curve. Sehingga dari adanya budget line dan indifference curve tadi kita dapat mencapai titik keseimbangan konsumen. Perlu diketahui beberapa konsep istilah penting di dalam materi ini. Yang pertama adalah mengenai budget line. Apa sebenarnya budget line itu? Jadi budget line ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang dan jasa yang dapat kita beli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Jadi di budget line ini kita memiliki pendapatan sekian. Nah, dari pendapatan tersebut kita dapat memperkirakan berapa banyak barang yang dapat kita beli dari adanya anggaran tadi. Yang kedua adalah indifference curve, adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sebenarnya indifference curve ini merupakan hasil dari adanya budget line tadi yang akan kita gabung sehingga menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi di sini konsumen itu diberikan kebebasan untuk dapat memilih di mana titik kepuasannya. Nah, selanjutnya itu adalah PCC dan ICC. Apa sih sebenarnya perbedaan PCC dan ICC? Perbedaannya terletak pada kalau PCC itu adalah price, sedangkan ICC itu adalah income. Jadi dalam artian kurva PCC dan ICC ini sebenarnya kurva yang menggambarkan titik-titik keseimbangan konsumen karena adanya perubahan suatu barang. Nah, kalau PCC itu perubahan di harga, sedangkan ICC itu perubahan di pendapatan. Selanjutnya adalah angle curve. Sebenarnya apa sih angle curve ini? Angle curve ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dan jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Secara umum, angle curve ini nanti merupakan hasil gabungan dari budget line dan indifference curve. Jadi kita dapat melihat dari angle curve. Nah, nanti di angle curve ini juga kita bisa menentukan barang tersebut termasuk ke barang normal atau barang inferior. Dan yang tadi adalah kurva permintaan, yang seperti kita tahu bahwa bunyi kurva permintaan itu adalah jika suatu harga turun, maka permintaan akan naik, dan begitu juga sebaliknya. Pembahasan soal yang pertama bagian A, itu diketahui bahwa si A ini memiliki pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Harga 1 unit makanan itu diketahui 150.000. Harga 1 unit pakaian itu adalah 200.000. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kurva budget line, kurva indifference, dan bagaimana bentuk kepuasan konsumen dari harga tersebut. Di sebelah sini saya sudah buatkan tabel market basket, yaitu merupakan tabel perkiraan berapa banyak makanan dan pakaian dapat kita dapatkan dengan pendapatan sebesar 1 juta. Jadi di sini saya misalkan saya mengingat pakaian sebagai 0. Otomatis pendapatan kita masih utuh ya, 1 juta. Sehingga untuk mendapatkan berapa banyak makanan, kita bagi saja langsung pendapatan kita 1 juta dibagi harga satu makanan. Itu adalah 150.000, maka di sini saya dapatkan adalah 6,6. Selanjutnya apabila saya ingin membeli pakaian sebanyak 1, otomatis harga pendapatan yang sebelumnya adalah 1 juta, maka akan terpotong menjadi 800.000. Mengapa demikian? Karena harga 1 unit pakaian itu adalah 200.000. Jadi apabila saya memiliki pendapatan 1 juta, saya kurangkan dengan satu pakaian sebesar 200.000, maka didapatkanlah hasil 800.000. Nah, untuk mendapatkan market basket bagian B, itu berarti 800.000 kita bagi dengan 150.000 rupiah harga 1 unit pakaian. Maka didapatkanlah 5,3. Nah, begitu seterusnya untuk mendapatkan market basket dari C, D, E, dan F. Intinya adalah harga pendapatan sisa yang kita miliki itu kita terus kurangkan dengan berapa jumlah pakaian yang kita inginkan. Dan hasilnya itu nanti akan kita bagi dengan harga makanan, yaitu 150.000. Saya langsung saja isi ya teman-teman di sini yang saya dapatkan.
baiklah teman-teman, ini merupakan hasil pembagian yang sudah saya bagikan. Di market basket A, kita dapatkan makanan sebanyak 6,6 pakaian itu 0. Market B, 5,3 pakaian 1. Market C, makanan 4 pakaian 2. Market D, makanan 2,6 pakaian 3. Market E, makanan 1,3 dan pakaian 4. Dan yang terakhir adalah market F, makanan 0 pakaian 5. Langsung saja saya buat grafik kurvanya di sebelah sini. Ingat ya teman-teman, untuk bagian X itu adalah makanan, untuk bagian Y itu adalah pakaian. Sini kita langsung isi saja ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan bagaimana perkiraan kurva dari hasil makanan dan pakaian kita dapat tadi. Sekarang kita tarik titik-titik yang sudah kita dapatkan. Berarti misal 1,3 itu berada di titik 4. Oke, yang pertama itu dari 0 dulu ya teman-teman, dari 0 itu ada di titik 5. Berarti kita ambil di sini. Oke, selanjutnya adalah 1,3 itu di titik 4. 1,4 itu ini ya. Berarti kita gambar garis putus-putus. Nah, selanjutnya itu ada 2,6 di 3 di sini. Selanjutnya adalah 4 itu di titik 2. Satu di 5,3 di titik 1. Dan yang terakhir adalah 6,6 itu di 0. Berarti di sini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari gambar kurva ya, gambar grafik dari hasil tabel yang sudah kita buat. Sekarang kita garis. Oke teman-teman, kira-kira didapat hasilnya seperti ini. Ini merupakan kurva dari budget line. Jadi untuk garis ini saya tandai di sini. Nah, ini merupakan budget line. Kemudian untuk gambar dari kurva interference, di sini kan setiap titik ini memiliki kepuasan yang sama. Jadi kita mau menarik garis yang mana saja itu memiliki kepuasan yang sama terhadap barang. Jadi saya ingin di titik 2,6 dan 3, berarti di sini ya 2,6 dan 3. Sini saya tarik. Nah, kira-kira seperti ini gambar dari bentar. Nah, inilah gambar dari bentuk kurva interference curve di sini. Ini titik yang paling optimal. Apabila kita ingin minimum, berarti kita bisa tarik di bawahnya. Nah, kita tarik di sini. Apabila kita ingin lebih dari pendapatan, otomatis kita bisa tarik ke sini. Sehingga nanti apabila ditarik garisnya seperti ini. Maka inilah gambar dari kurva budget line, interference, dan kepuasan konsumen untuk tabel 1, yaitu tabel soal nomor pertama
bagian A. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini soal nomor 1B. Nah, di nomor 1B ini yang kita rubah itu cuma harga makanan. Harga makanan yang tadinya 150.000 sekarang diganti menjadi 100.000. Nah, dengan pendapatan 1 juta tetap dan harga pakaian 200.000. Berarti yang berubah itu hanya makanan kan? Pertanyaannya juga sama, bagaimana bentuk budget line, kurva indifference, dan kepuasan konsumen. Pengerjaannya seperti tadi, sudah saya masukkan, hanya saja yang menjadi pembeda adalah pembaginya yang tadinya 150.000 untuk di makanan itu menjadi 100. Langsung saja kita bagi, itu saya dapat hasilnya. Di sini 10, di sini 8, di sini 6, di sini 4, di sini 2, di 0. Jadi bisa teman-teman lihat hasil yang sudah saya dapatkan. Hasil ini nanti kita masukkan lagi ke gambar kurva untuk mendapatkan bagaimana bentuk budget line dan kurva indifference-nya. Oke, kita langsung saja ya buat di sini 2, 4, 6, 8, 10. Langsung aja kita sambung kayak titik tadi. Berarti untuk di 5 pakaian itu ada di titik 0. Oke, sama kayak tadi. Kemudian 2 itu ada di 4. Kita gambar garis putus-putus. Selanjutnya itu 4 ada di 3. Ya. Lanjut 6 ada di 2. Kemudian 1 ada di 8. Dan yang terakhir adalah 10, 0. Oke. Langsung aja kita tarik garis seperti tadi. Gambar depannya. Seperti ini ya teman-teman. Cara rapiin dulu. Ya, biar jelas. Sini udah terlihat, udah tampak. Oke, jadi di sini saya kembali kasih keterangan ini budget line. Kemudian untuk gambar kurva, saya mengambil untuk indifference-nya itu ada di makanan 4, pakaiannya 3. Sini ya. Nah, ini. Oke, kita tadi kasih tanda dulu untuk di sini tuh A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Berarti di soal nomor 1 tadi kepuasannya juga sama di titik D. Kemudian kalau kita ingin yang minimum kita bisa ambil dari sini. Kalau misal kita ingin maksimum kita dari sini. Kemudian kita tarik. Berarti disinilah titik kepuasannya. Sedangkan kurva ini namanya adalah indifference. Oke, baik, ini mungkin adalah gambar yang sudah saya buat dari soal 1 bagian B dengan perubahan harga makanan sebesar 100.000. Coba kita lanjut ke soal 1 bagian C. Sebenarnya sama ya, soalnya hanya terletak di perubahan harga makanan yang tadinya ada 100.000 sekarang jadi 75.000. Pertanyaannya juga sama, bagaimana budget line, indifference curve, sama kepuasan konsumen. Tabelnya tadi sama ya teman-teman, kita isi dulu, kemudian kita buat perkiraan makanan misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagikan pendapatan kita dengan harga makanan. Langsung saja di sini saya tulis tadi dapatnya itu adalah 13,3 di sini. Di sini adalah 10,6. Di sini 8, di sini 5,3. 2,6, di sini 0. Dari hasil tabel ini kita pindahkan ke kurva ya teman-teman, ke grafik. Kita tulis dulu di sini 2,6, 5,3, 8, 10,6, dan terakhir 13,3. Oke, langsung saja kita tarik ya titik-titiknya. Tadi
Makanannya 0, pakaiannya 5, sama seperti yang tadi. Kemudian ada 2,6, itu di 4, kita tarik di sini ya. Kemudian 3 itu 5,3 ya, 5,3 di 3 makan pakaian. Kemudian 8 itu ada di 2. Kemudian 10,6 ada di 1. Oke. Dan yang terakhir adalah 13,3 itu di sini, di 0. Langsung aja kita tarik garis. Jadi seperti ini kira-kira teman-teman gambar baju plan ya, ingat ini baju plan. Untuk 1C. Kemudian ingat di sini kita juga kasih titik A, titik B, titik C, titik D, titik E dan titik F. Sebenarnya untuk membuat kurva PCC nanti itu kita diperlukan titik yang sama. Jadi kepuasan konsumen untuk interference curve-nya saya ambil di titik D juga. Itu di 5,3 dan 3. Kita tarik. Kalau misal dia ingin minimum berarti dia di bawah. Kalau ingin dia lebih dari pendapatan di atas. Oke, kita tarik. Berarti di sini adalah kurva interference curve. Jadi titik kepuasan konsumen itu ada titik D. Terakhir di nomor 1 itu dia minta dari soal ABC yang tadi udah dibahas, itu kita buat kurva PCC dan kurva permintaan makanan. Nah, jadi di sini saya udah buat tabel. Ini tabel hasil ini ya, hasil titik keseimbangan, titik kepuasan konsumen. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau dari yang sudah kita tadi buat, kita mengambil titik kepuasan konsumen itu ada di titik D. Jadi semuanya itu ada di titik D. Sehingga di sini saya tulis untuk harga yang pertama itu 150.000 untuk makanan itu kita bisa dapat 2,6. Kemudian pakaiannya sama 3. Kemudian di perubahan harga makanan 100.000 kita dapat 4, pakaiannya 3 juga. Harga makanan berubah jadi 75.000, kita dapat 5,3 dan pakaiannya tetap 3. Nah, di sini untuk gambar kurva PCC ini seperti ini ya teman-teman. Pertama kita gambar dulu titik-titiknya. Titik-titik yang tadi itu 2,6 ya. 2,6 kita tulis. Kemudian ada 4 dan 5,3. Kemudian di sini di atas kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Karena ada 1, 2, 3, 4 juga nggak masalah. Langsung kita tarik garis ya. Karena mereka ini sama-sama ada di titik kepuasan D, otomatis mereka bakal ketemu di 3 ya. Di perkiraan harga jumlah pakaiannya 3. Jadi dari titik 3 ini seperti ini. Kita tarik. Kalau yang untuk harga 150.000 kita tarik ke 2,6. Kemudian untuk harga 100.000 itu ada 4, kita tarik ini. Kemudian yang terakhir adalah 75.000, kita tarik ke sini. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambar dari kurva PCC, price consumption curve. Nah, kita langsung aja buat kayak tadi, kayak gini, masing-masing garis. Hingga nanti bisa kita tarik seperti ini. Inilah yang dinamakan kurva PCC dengan keterangan ini C1, ini C2, dan ini C3. Oke. Jangan lupa kalau 2,6 ini merupakan budgetan ya, budgetan 1 berarti budgetan 2 dan budgetan 3.
Dari sini, dari hasil PCC ini kita langsung buat kurva permintaan makanan. Jadinya seperti ini, tetap sama. Di garis X ini yang berubah tapi ya, X-nya itu jadi kuantiti kalau di kurva permintaan, sedangkan Y-nya itu jadi harga makanan, price makanan. Langsung saja di sini berarti kita buat 2,6, di sini 4, di sini 5,3. Jadi caranya kita hubungin titik-titik ya, garis titik-titik. Misalnya dari 150.000 itu dapatnya kan 2,6. Berarti kita di sini titik-titik ke 2,6. Kemudian 100.000 kita ambil garis terus di 4 ya tadi. Kemudian terakhir 75.000 itu di 5,3. Sehingga nanti kita bakal kita garis untuk jadi kurva permintaan makanan. Oke, kita garis jadi dia di sini seperti ini. Ini gambar kurva permintaan makanan ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa hubungin juga ke atas karena dia masih berhubungan sama budget. Nah, jadi untuk gambar dari kurva permintaan adalah ini. Ini adalah kurva demand atau kurva permintaan. Soal yang kedua bagian A dan B. Sebenarnya perbedaan dari soal yang pertama itu, kalau yang soal pertama yang kita rubah itu adalah harga makanan. Tapi kalau di soal yang nomor 2 yang kita rubah itu adalah pendapatan. Yang tadinya kita punya 1 juta rupiah. Ini untuk yang A bagian A kita rubah jadi 1.250.000, sedangkan di bagian B 1.500.000. Untuk pengerjaannya tetap sama ya teman-teman. Kita gunakan konsep seperti tadi, perkiraan pakaian berapa, kemudian kita gunakan dengan pendapatan. Setelah itu sisa pendapatan akan kita bagi dengan harga makanannya itu sebesar 150.000. Sini langsung aja ya aku bagi 1.250.000 dibagi 150.000 itu sisanya 8,3. Kemudian ada 7, kemudian 5,6, 4,3, 3, dan 1,6. Ini untuk bagian pendapatan yang 1.250.000 kita dapat tabelnya sekian. Ya, ini tabel dari pendapatan 1.250.000. Kemudian untuk di bagian B, pendapatannya berubah jadi 1.500.000. Tetap sama ya, langsung aja kita bagi 1.500.000 dibagi 150.000 itu kita dapat 10. Kemudian kita bagi lagi dapat 8,6. Kemudian dapat 7,3. Dapat 6, 4,6. Yang terakhir adalah 3,3. Oke teman-teman, ini adalah gambar tabel dari perkiraan harga dengan pendapatan 1.250.000 dan pendapatan 1.500.000. Nah, untuk pertanyaannya itu kita disuruh menggambarkan. Oke, saya tulis dulu ditanya ya. Bagaimana bentuk kurva ICC? Kurva ICC dan permintaan makanan. Kita langsung saja membuat gambar kurva ICC dan kurva permintaan dari pertanyaan nomor 2. Di sini saya sudah sediakan saya bedakan untuk pendapatannya 1 juta kita dapatkan kuantitas makanannya itu adalah 4, kuantitas makanannya 2, pendapatan 1.250.000, kuantitas makanan 4,3, pakaiannya 3, dan untuk pendapatan 1.500.000 itu makanannya 4,6, pakaiannya adalah 4. Untuk menggambar kurva ICC, pertama untuk di bagian X itu adalah kuantiti makanan, di bagian Y kuantiti pakaian. Langsung saja dari titik-titik yang sudah kita tentukan tadi, kita masukkan, kita tarik. Jadi misalnya ini 2 ya, pakaiannya 2, makanan 4. Oke, kita tarik garis ini. Kemudian untuk 4,3 dengan 3 berarti di sini. Kemudian selanjutnya adalah 4,6 sama 4. Kita tarik seperti ini. Sehingga dari garis ini kita buat lengkungan. Kita
menunjukkan garis IC, kemudian kita tarik ke atas. Ini merupakan grafik kurva ICC. Ini IC1, ini IC2, dan ini IC3. Selanjutnya adalah gambarkan kurva permintaan. Di sini saya sudah sediakan pendapatan, kemudian di sini quantity. Jadi ini untuk makanan, kemudian ini untuk pakaian. Langsung saja kita masukkan titik yang sudah kita buat. 4 kita gariskan titik ke 1 juta. Kemudian 1.250.000, 1.250.000 itu dengan 4,3, dan yang terakhir 1.500.000 itu dengan 4,6. Kita tarik garis ke atas, dan ini merupakan grafik dari kurva permintaan bagian makanan. Untuk bagian pakaian itu berarti 2 dengan 1 juta, kita garis putus-putus. Kemudian 1.250.000 dengan 3, dan yang terakhir 1.250.000 dengan 4. Kemudian kita tarik garis ke atas. Maka inilah gambar dari kurva permintaan makanan dan pakaian. Untuk di sebelah sini itu adalah kurva ICC dari soal nomor 2. Baiklah teman-teman, untuk soal yang terakhir itu adalah pertanyaan dari kurva ICC soal nomor 2, tentukan apakah makanan pakaian merupakan barang inferior atau barang normal. Jadi menurut jawaban saya, berdasarkan kurva ICC yang sudah saya buat, tentunya kita bisa lihat bahwa pada grafik ini mengalami kenaikan dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menandakan bahwa kurva ini bernilai positif. Hal ini dapat terjadi berarti barang tersebut merupakan barang normal. Apabila satu naik, maka nilainya juga naik. Begitu juga dengan konsumsinya. Bisa dikatakan barang normal karena barang ini apabila kita memiliki pendapatan semakin besar atau kita semakin kaya, maka konsumsi juga akan terus meningkat dan bertambah. Jadi untuk jawaban soal nomor 3, barang atau barang makanan dan pakaian tersebut merupakan barang normal. Demikianlah presentasi hasil jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.